buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita masih membahas dengan tema kita doa di waktu ini jaminannya terkabul 100%. Masya Allah. Tadi kita udah membahas nih soal waktu-waktunya kapan aja. Pertama waktu yang mustajab adalah ketika kita berdoa pada hari Rabu di antara waktu zuhur dan asar. Yang kedua, waktu kita mustajab berdoa adalah ketika kita berdoa bangun setelah kita tidur, kita bangun dalam keadaan suci, Masya Allah. Jadi sebelum tidur udah berwudu dulu. Lalu kita lihat yang fit yang satu ini. Masya Allah. Jadi izin Ustadz Syam. Kenapa Selin? Tadi kayak excited banget. Iya, jadi aku juga baru tahu nih dari fit yang satu ini, Masya Allah. Jadi kan alhamdulillah nih semenjak pulang pergi ke sana, ke Saudi, ke Mekah, itu aku nggak ngerti, bahkan ada doa memang. Memang mustajab kalau kita minum air zam-zam, ada doa-doanya atau ada cara-cara tertentu. Iya, orang-orang soleh itu apalagi orang-orang terdahulu itu kan karena susah ke Mekah ya. Iya. Itu mereka nggak pernah mau menghabiskan air zam-zamnya. Pasti ada yang disimpan gitu. Kenapa? Iya. Karena ada mukjizat daripada air zam-zam itu. Oh, Masya Allah, ada caranya, ada doanya Ustaz. Siap. Izin Ustaz. Makasih Selin, tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Rabbana أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Allahumma arhamna bil Quran. Berlari-larilah daripada ibunda Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, antara Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, mencari air, mencari makanan, tak kunjung datang, tak kunjung ketemu. Ketemu airnya di dekat Ka'bah. Usahanya sebelah sini, hasilnya sebelah sana. Maka dari sini kita ngambil pelajaran, jangan mengandalkan ikhtiarmu. Jangan andalkan usahamu, kadangkala engkau usaha sebelah sini, Allah kasih hasilnya sebelah sini. Semua itu atas kuasa Allah. Kadangkala kita berdoa A, dikasih sama Allah B. Tapi yang B ini jauh lebih baik daripada yang kita minta. Maka penting husnudzon kepada Allah setiap kali berdoa. Kemudian yang kedua yang mau kita bahas adalah doa mustajab adalah ketika hendak minum air zam-zam. Doa yang umum yang dibaca dari Nabi SAW ketika memandang air zam-zam, menghadap kiblat, membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Minta ilmu yang bermanfaat dulu. Ilman nafi'a. Kemudian yang kedua minta wa rizqan thayyiba. Minta rezeki yang baik. Lalu minta lagi wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Minta kesembuhan sama Allah dari berbagai macam penyakit. Dan ketahuilah air zam-zam itu doanya sesuai niat. Maksudnya adalah kalau yang punya penyakit tubuh minta sama Allah, ya Allah sembuhkan sakit perutku, sakit kepalaku, sakit gigiku, sakit iniku. Ada juga mungkin yang penyakitnya gelisah, penyakitnya mental. Ya Allah sembuhkan psikisku, sembuhkan mentalku ya Allah. Boleh juga atau selain niat daripada itu apapun niatnya di depan air zam-zam niatkan. Karena para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu itu berdoa dengan air zam-zam menyebut ulama sebelumnya. Masya Allah. Jadi misal nih ada orang soleh, misal saya pengen ngikutin akhlaknya Ustadz Maulana. Saya lihat air zam-zam, ya Allah saya minum air zam-zam sesuai dengan niatnya Ustadz Maulana. Boleh? Masya Allah. Saya minum air zam-zam supaya anak saya bisa seperti profesor ini.
orang soleh. Bisa. Oh, misalnya buat perasaan, buat misalnya saya lagi gelisah biar nggak gelisah lagi gitu, sangat bisa ya? bagus, boleh. Masya Air Allah. zam-zam itu adalah sesuai dengan niat yang minum. Mudah-mudahan semua bisa berangkat ke Mekah, bisa minum air Amin. zam-zam di sana insya Allah. Amin, Masya Allah, terima Kenapa? kasih. Lagi gelisah. Gelisah sih, cuman kan kadang-kadang kan kita kan Jadi kalau minum air zam-zam nggak usah zam ya. Lihat dulu baru berdoa baru minum. Iya. misalnya ngedoain jodoh gitu Ustadz Maulana. Bisa. Bisa Misalnya banget. ngedoain orang gitu. Boleh. Boleh juga. Jadi tergantung semua niatnya apapun. Masya Allah. Gelisah? Iya. Masya Allah. Itu boleh nggak disimpan Ustadz? Kita masuk di segmen berikutnya. Oh iya ya kalau gitu ya. Kalau gitu bukan aku yang tanya deh ya. Iya. Gimana kalau jamaah aja yang nanya? Kita masuk di segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Kalau gitu ada yang mau langsung bertanya ke Ustadz. Angkat tangan Ibu. Ibu langsung aja. Diperkenalkan namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maryati, saya dari Majelis Ta'lim Al-Munawaroh dari Desa Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Masya Allah. Semangat semua pagi hari ini ya Bu. Alhamdulillah. Mau nanya ke siapa? Ke Pak Ustadz. Mau nanya ke Ustadz Afif, izin Ustadz. Wong Ustaz. Tegal, piye kabare? Ya. Saya Masya Allah. Masya Mau nanya Allah. apa? Apa yang mau ditanya? pertanyaan saya Pak Ustadz, saya mau bertanya, katanya ketika kita sedang sujud lama terus kita berdoa sebelum salam, biasanya doa bisa cepat dikabul. Emang Oh benar? jadi maksudnya tuh ketika Ibu lagi sujud, itu Ibu baca doa pada saat lagi sholat gitu Bu? Dan Setiap sujudnya sujud. dilamain boleh apa enggak gitu. Boleh nggak gitu ya maksudnya? Baik. Sujud terakhir atau di setiap sujud gitu maksudnya Bu? Oke siap. Insya Izin Allah. Ustadz. Silahkan Ibu. Kembali terima kasih Bu. Izin Ustadz. Baik. Izin Ustaz Maulana Sasyam dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa salah satunya waktu yang mustajab di dalam kita berdoa adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi, aqrabu ma yakunul ab inda rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekatnya media prime time orang waktu sujud itu adalah media terdekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun salat, sujud itulah media paling tingginya seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya, bolehkah kita berlama-lama ketika sujud? Boleh. Cuma kalau sholatnya sendiri. Kalau jadi imam, jangan. Di belakang ada orang yang palanya puyeng. Di belakang ada wong tua, benar. Di belakang ada orang mau nerima duit kontrakan. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Sujudnya diproporsionalkan ketika kita menjadi imam. Idza amma ahadukum falikhaffif. Kalau jadi imam jangan lama-lama sujudnya. Kenapa? Banyak zal hajatin, orang punya banyak hajat. Tapi kalau sendiri silahkan. Nabi Muhammad SAW pernah dilihat oleh Siti Aisyah, beliau sujud yang lama. Bahkan sampai basah tempat sujudnya. Beliau itu bagaimana doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? In taghfir lahum in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kamu mengazabnya, mereka adalah hambamu, dan kalau engkau mengampuninya, sungguh engkau adalah maha bijaksana, maha mulia. Hadirin dirahmati Allah, itu adalah doa Nabi untuk kita setiap malamnya. Maka ketika kita sujud lama, itu adalah prime time-nya dalam sholat. Boleh sujud lama, meminta banyak hajat. Nah, persoalannya juga pakai bahasa apa? Boleh pakai bahasa sendiri, tapi di dalam hati. Jangan disebutin. Ya Allah, pengen mobil pintu 2. Akhirnya dikasih mobil bak pintunya 2, bukan mobil sport ya. Jadi di dalam hati. Nah, hadirin dirahmati Allah, begitu sujud dan salam. Begitu kita mau salam juga nih, begitu mau salam, nah banyakin tuh doanya. Apalagi kalau imamnya agak lama.
Maka banyak doanya. Doa husnul khotimah. Boleh. Doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Sambil nungguin imamnya salam. Jadi antara sujud dan menuju salam yaitu sujud terakhir. Itu adalah mustajabud doa. Itu prime time-nya doa. Ambil kesempatan itu. Di sujud terakhir, Sujud terakhir sebelum salam. sebelum salam. Begitu mau salamnya juga sama. Oh, jadi pas lagi salam juga ya? Juga, apalagi imamnya lama, udah kita tambahin doanya. Jadi Insya setelah Allah. salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Sebelum salam, Masya Allah. Tambahin doa-doanya, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Afif. Baik. Masya Allah. Jamaah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita, Ustadz Maulana akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Kita langsung saja dengar dan masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Kisah ini adalah kisah sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu cerita yang mengajarkan kita betapa mulianya doa itu. Ketika itu ada seorang kakek tua